Korupsi di perguruan tinggi menjadi ironi di negeri ini. Terlebih hal itu melibatkan rektor, wakil rektor 1, ketua senat, hingga pihak swasta yang juga memiliki background dunia pendidikan. Hal itu pula menjadi dasar yang harus kita antisipasi bersama karena tentunya melibatkan generasi masa depan. Dan kita masih dalam pembahasan tersebut bersama dengan Bang Iskandar Zulkarnain. Oke, Bang Is, tadi kita sudah sempat sampaikan di awal, ternyata fenomena ini sangat tentunya miris, mengejutkan sekali, dan mirisnya pula ini terjadi pada penerimaan mahasiswa baru akan memulai perguruan tingginya sudah diawali dengan hal yang kurang baik pastinya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah antisipasi dan juga harus kita evaluasi, terutama dari jalur mandiri yang kabarnya menjadi jalur yang kerap dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Bagaimana tanggapan dari Pak sendiri? Jadi kita ketahui ya, penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi itu ada 3 jalur. Yang satu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini biasanya kalau di era saya itu jalur undangan. Oh, baik. Ya kan, yang menseleksinya adalah sekolah dengan memakai uang sekolah sendiri, terus dia mau memilih jalur yang mana. Ini berlangsung di sekolah masing-masing dan menggunakan nilai raport kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3 lah. Nah, seleksi yang kedua adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau di era saya namanya Sipenmaru. Ya kan, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ini luar biasa kemampuan yang diuji seorang calon mahasiswa itu, kemampuan CBT-nya, kemampuan akademiknya, yang sama-sama memilih semua perguruan tinggi yang diinginkannya dalam satu tempat dengan seleksi yang serentak di seluruh Indonesia. Dan biayanya ini sangat relatif murah, dan UKT-nya, istilahnya uang kuliah tunggal itu lebih murah. Ya kan, tidak sampai 1 juta, ya berkisar 300 sampai 500 tergantung program studinya. Nah, satu lagi masuk perguruan tinggi itu dengan jalur mandiri. Jalur mandiri ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 25 tahun 2020. Artinya jalur mandiri ini memang ada peraturan yang melandasi bagaimana perguruan tinggi itu menerima siswa, dan banyak sekali di jalur mandiri itu dibagi-bagi. Ya kan, ada jalur kelas internasional. Tentu ada juga jalur kemitraan. Nah, jadi yang sekarang terjadi tidak hanya di Unila jalur mandiri ini, tapi hampir seluruh perguruan tinggi menerapkan jalur mandiri. Baik itu di Fakultas Saintek maupun Sosial Budaya. Nah, setelah dalam perjalanan, karena ini Permendikbudnya tahun 2020, 2 tahun terakhir ini ada kelemahan dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ini. Apa kelemahan yang yang dievaluasi? Antara lain soal transparansi dan akuntabilitas. Nah, di dalam tata pengelolaan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini tidak membuat aturan yang spesifik bagaimana perguruan tinggi menerapkan jalur mandiri. Ini diserahkan oleh Kemendikbudristek itu ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi disitulah pengelolaan yang sangat sangat luar biasa, tangan rektor yang menentukan berapa biayanya, terus juga berapa jumlah mahasiswa yang harus diterima, fakultas apa aja yang yang diterima. Inilah kekuasaan yang sangat diberikan oleh Menteri Pendidikan kepada seorang rektor. Artinya gitu ini, ya. Ini
Ini bahaya sekali ya Bang Is. Iya. Tapi sebenarnya saat itu diadakan jalur mandiri diberikan oleh Kemendikbudristek sebenarnya bukan pasti tanpa sebab, pasti ada alasannya. Pertama tentunya untuk membuka celah, untuk membuka kesempatan orang-orang untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, terutama kebutuhan dokter di Lampung sendiri memang masih sangat tinggi ya Bang ya. Dan mungkin mirisnya kenapa akhirnya jalur mandiri yang seharusnya menjadi badan layanan usaha justru menjadi peluang korupsi. Nah, apa yang sebenarnya sudah terjadi di Unila ini kabarnya juga mungkin kita belum tahu. Mungkin ada juga di beberapa perguruan tinggi begitu ya Bang ya. Saya katakan tadi bahwa jalur mandiri itu hampir semua perguruan tinggi di Indonesia ini menerapkan jalur mandiri. Dan juga transparansinya juga tidak ada. Akuntabilitasnya juga tidak ada. Akuntabilitas itu termasuk apa? Transparansi. Transparansi itu sekarang kita ketahui berapa info kuota penerimaan. Jadi kuotanya berapa nih jalur mandiri Fakultas Kedokteran ini. Terus juga kriteria penerimaan. Ya, kriteria penerima itu apa? Itu tidak transparan. Nah, terus juga berapa besar sumbangan? Kalau umpama Fakultas Kedokteran menentukan sumbangannya 100 sampai 350 juta, bagaimana orang-orang dari kalangan miskin yang ingin dia pinter tapi dia tidak punya uang tapi dia ingin kuliah di kedokteran? Artinya dengan membuka celah perguruan tinggi di Indonesia ini menetapkan uang pangkal ya istilah, uang pembangunan dari 100 sampai 350 juta, anak-anak bangsa yang tidak punya uang, dia punya otak pinter, tidak bisa jadi dokter. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita berikan pemahaman kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, ini perlu dievaluasi. Paling penting ialah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah mengingatkan perguruan tinggi negeri di Indonesia ini untuk selalu berhati-hati dalam penerimaan mahasiswa baru di jalur mandiri. Nah, ini kan setelah ada ada evaluasi tahun lalu. Nah, pada tanggal 29 Maret 2022 KPK sudah mengeluarkan surat edaran ke semua perguruan tinggi negeri merekomendasikan bahwa Kemendikbudristek harus menyusun petunjuk dan teknis penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi sudah ada edaran dari KPK di bulan Maret itu untuk lebih berhati-hati Kemendikbud ya kan dengan rektor-rektor untuk duduk bersama menentukan petunjuk dan teknis sehingga terjadilah akuntabilitas, juga bagaimana tata pengelolaan yang benar, bagaimana juga uang sumbangan itu bisa transparansi penggunaannya sehingga itu tidak akan terjadi celah korupsi. Paling penting Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek bersama seluruh rektor perguruan tinggi negeri, begitu juga mungkin di bawah Kementerian Agama, harus duduk bersama dengan KPK di bidang pencegahan, merumuskan kembali petunjuk teknis penerimaan jalur mandiri ini. Sehingga ke depan tidak akan terjadi lagi celah korupsi di perguruan tinggi. Begitu dalam penerimaan mahasiswa baru di jalur mandiri gitu, Pak. Baik, tentu kita apresiasi juga langkah dari KPK yang telah melakukan tugasnya dengan tegas dan juga tepat, dan tentunya juga kita patut untuk bersama melakukan antisipasi untuk tidak lagi membuka celah korupsi di perguruan tinggi. Baik, terima kasih Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana, karena kita sesaat lagi akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.